Shalom, selamat pagi sahabat. Kita berjumpa lagi di Santapan Rohani Pagi. Judul renungan kita pagi ini adalah Berkat Menolong. Kita akan membaca di dalam Amsal 22 ayat yang ke-9. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Sahabat, tidak sedikit orang Kristen yang berpikir 1000 kali ketika hendak mengasihi atau menolong orang lain, apalagi sampai harus berkorban. Kita mau mengasihi atau menolong, tapi dengan banyak pertimbangan, menghitung keuntungan dan kerugian jika hendak memberi. Alkitab menyatakan bahwa jika kita mengasihi dan berbuat baik kepada orang yang mengasihi dan berbuat baik kepada kita, apakah jasa kita? Karena orang-orang di luar Tuhan atau orang berdosa juga berbuat demikian. Kita seringkali menunda-nunda waktu dan memiliki banyak sekali pertimbangan ketika hendak menolong atau memberi sesuatu kepada orang lain. Kita menghitung untung rugi. Kalau aku menolong si A saat ini, apa yang ku dapatkan balik dari si A? Firman Tuhan mengingatkan bahwa waktu untuk menolong orang lain adalah sekarang, bukan menundanya sampai besok, lusa, minggu depan, atau waktu yang tidak pasti. Pengkhotbah 11 ayat yang keempat. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sahabat, jika hari ini ada orang yang datang kepada kita untuk meminta pertolongan, tapi kita menyuruh dia untuk pergi dan memintanya untuk kembali lagi besok atau di hari lain untuk kita beri yang dia perlukan, padahal sesungguhnya kita punya sesuatu untuk diberikan hari ini. Itu artinya kita tidak punya kerinduan untuk menolong orang tersebut. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-17, demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Ingatlah sahabat, bahwa kita ini tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain. Keberhasilan kita di bidang apapun tak luput dari dukungan atau peran serta dari orang lain juga. Tidak ada kata rugi ketika mengulurkan tangan untuk menolong, berbuat baik dan bermurah hati kepada orang lain. Ada tertulis, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Sahabat, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri sendiri. Bahkan kita juga diperintahkan untuk mengasihi musuh, seperti yang tertulis dalam Lukas 6 ayat 33. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Sahabat, mengasihi orang lain itu harus dengan hati yang tulus, tanpa ada kepura-puraan, dan jangan karena ada pamrih. Seringkali kita menunda-nunda waktu bila hendak menolong atau ingin berbuat baik kepada orang lain dengan berkata, untuk kebutuhan diri sendiri saja tidak cukup, bagaimana harus memberi kepada orang lain? Nanti saja berbuat baik kalau keadaan ekonomiku sudah membaik. Padahal dalam Alkitab menyatakan di dalam Pengkhotbah 11 ayat yang keempat, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagai contoh, seorang janda di Sarfat hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak, tetapi begitu ia taat melakukan apa yang diperintahkan Elia, yaitu memberi kepada orang lain terlebih dahulu, maka mujizat dinyatakan, yaitu tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Renungkanlah sahabat, Tuhan menyediakan berkat dan mujizatnya bagi orang-orang yang peka terhadap kebutuhan orang lain.
Sebab itu, jangan pernah menahan kebaikan bagi sesama. Tapi sebaliknya, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Dengan kata lain, hidup kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Itulah tujuan Tuhan memberkati kita. Semasa pelayanannya di bumi, Tuhan Yesus terus bergerak dalam pelayanan kepada semua komunitas manusia. Ia bukan hanya memperhatikan kebutuhan rohani, tetapi juga kebutuhan jasmani semua orang. Sehingga dimanapun berada, banyak orang mengikutinya. Artinya, Tuhan Yesus memelihara baik tubuh maupun jiwa umatnya. Inilah panggilan Tuhan bagi gerejanya. Memiliki hati yang penuh belas kasih, bermurah hati, dan melakukan perbuatan baik yang ditandai dengan tindakan memberi. Orang yang baik adalah orang yang menolong orang lain yang kekurangan, atau orang lain yang lebih lemah dari dia, meskipun saat itu mungkin dia ada dalam kekurangan. Namun di dalam kekurangannya itu, ia masih mau menolong dan memperhatikan orang yang lebih lemah darinya. Itulah orang yang baik, dan Tuhan pun tidak akan menutup mata terhadap apapun yang diperbuatnya. Dia akan memberkati dengan berlimpah-limpah sesuai dengan janji firman-Nya. Di dalam Amsal 19 ayat 17 juga dikatakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatan itu. Jadi sahabat, jika kita menolong atau menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah atau lebih miskin dari kita, yang berhutang kepada kita bukanlah orang yang kita tolong itu, tetapi Tuhan yang berhutang kepada kita. Dan Dia pasti akan mengembalikan atau membalasnya kepada kita sampai berkelimpahan. Melayani sesama dengan memberi adalah bukti bahwa kita telah meneladani Kristus. Puji Tuhan sahabat, hari ini kita boleh semakin mengerti bahwa betapa penting kita memberikan pertolongan kepada orang lain. Tidak sekedar merasa kasihan atau bersimpati, tetapi ada tindakan nyata sebagai wujud atau bukti bahwa kita mengasihi mereka. Yaitu dengan apa? Kita memberikan pertolongan sesuai apa yang mereka butuhkan. Selagi kita mampu berbuat baik, berbuat baiklah kepada orang lain. Selagi kita mampu berikan pertolongan, maka berikanlah pertolongan itu tanpa menunda-nunda waktunya. Percayalah, ada berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap kita yang mau menolong kepada sesamanya. Kita mau berdoa. Bapa, terima kasih untuk setiap orang, siapapun mereka yang Tuhan hadirkan di sekeliling kami. Tuhan, ampuni kami kalau mungkin kami terkadang tidak mempedulikan orang lain yang membutuhkan pertolongan kami karena keegoisan kami. Tapi pagi ini lewat firman-Mu, kami ditegur dan diingatkan kembali bahwa kami harus memberikan pertolongan kepada orang-orang yang kami temui di dalam kehidupan kami. Siapapun mereka ya Tuhan, Allah Roh Kudus mampukan kami untuk kami berbuat baik, untuk kami membantu, menolong orang-orang yang membutuhkan kami. Sebab kami rindu mereka boleh melihat kasih Kristus itu, mereka boleh melihat pribadi Kristus itu ada dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan untuk meneladani Engkau sebagai pribadi yang penuh dengan kasih itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Puji Tuhan sahabat, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.